Saya, Bu. Elia Mardia. Hadir, Bu. Khairunisa. Hadir, Bu. Riris Dwi. Hadir. Korimah Muda. Hadir, Bu. Balki Safira. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Gak ada Iya, yang izin Bu. atau sakit? Tidak ada, Bu. Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu akan untuk mata pelajaran hari ini Ibu akan menggunakan metode reading aloud, yaitu untuk mengajarkan kalian membaca keras, jelas, dan tepat. Baik anak-anak, Ibu akan menunjuk beberapa dari kalian ya. Harus siap loh ya. Iya, Bu. Ibu lihat absen dulu. Korimah Muda. Iya saya Bu. Ya, Ibu akan menunjuk kamu. Kamu baca surat Al-Anfal ayat 72. Silahkan baca ayat beserta penjelasannya ya. Oh, ini artinya di sini Bu? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi yang dibacakan oleh Korimah Muda. Nah, isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72 itu di situ menerangkan ada 3 kaum, yaitu kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum muslimin. Nah, kaum muhajirin sendiri yaitu merupakan kaum muslimin yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, sehingga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Lalu yang kedua yaitu kaum ansor, yaitu kaum ansor itu orang Madinah yang beriman kepada Allah, berjanji kepada Nabi Muhammad, dan kaum muhajirin untuk berjanji bersama-sama berjuang di jalan Allah untuk menuju kebenaran. Nah, yang ketiga yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin yaitu kaum yang tidak berhijrah ke Madinah, kemudian mereka diikat atas dasar keimanan saja atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu yaitu persaudaraan antar agama. Terus antara kaum muhajirin dan kaum ansor ini saling melindungi, hidup berdampingan, dan saling tolong-menolong. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor melakukan jihad dengan harta benda dan jiwa raganya atas dorongan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Bagaimana Mbak Kori, bisa ditangkap? Ya, Bu. Bisa, Bu. Mengerti, Bu. Paham. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menunjuk Mbak Bilqis untuk membacakan surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatuhu fi dinillahi id in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa di dalam ayat ini terdapat hukum bagi seorang pezina. Para ulama menerangkan tentang permasalahan secara rinci, serta di dalamnya terjadi berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terima kasih. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi yang disampaikan oleh Mbak Bilqis. Nah, tadi sudah membacakan surat An-Nur ayat 2. Kesimpulannya yaitu pada surat An-Nur ayat 2 ini menjelaskan hukum atau hukum had bagi orang yang berzina, yakni hukumnya untuk pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Adapun untuk pelaku
kasihan. Malahan di dalam surat ini didahulukan menyebut laki-laki yang berzina karena menghambat. Jangan sampai yang mengendurkan hukum karena ada yang dihukum itu adalah kaum lemah. Perempuan patut dikasihani dan sebagainya. Dan itu kalau sampai ada yang berzina, kalian tuh sebenarnya tidak boleh sampai memberi belas kasihan. Harus menegakkan hukum ini. Bagaimana anak-anak? Apakah cukup jelas materi pada hari ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jadi materi tadi itu Ibu menggunakan metode reading aloud dengan menggunakan materi husnuzon, menjauhi pergaulan bebas, dan etika. Akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.